Pemirsa, Natal dan Tahun Baru menjadi momen pergerakan masyarakat yang sudah membudaya. Nah, keamanan, kenyamanan, serta kelancaran ini menjadi hal yang harus diwaspadai untuk melayani masyarakat. Polri menggelar Operasi Lilin Nataru 2022 yang digelar mulai 22 Desember besok. Dan seperti apa kesiapan jelang Natal dan Tahun Baru, kita akan berbincang dengan Kepala Korlantas Polri, ada Irjen Pol Firman Santiabudi. Sudah bersama saya di studio pagi ini. Selamat pagi, salam sehat Pak Firman. Salam sehat juga Mbak Panen. Nah, kemudian pemirsa juga hadir di sini ada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ada Bapak Hendro Sugiatno. Selamat datang, selamat pagi, salam sehat Pak Hendro. Nah, Pak Firman, kita langsung saja. Karena sekarang Nataru ini pasti akan ada vibes yang berbeda dari masyarakat, euforianya pasti terasa ya Pak ya. Apa saja persiapan yang mungkin sudah dilakukan oleh Korlantas ini, karena pasti arus lalu lintas pasti akan meningkat, apalagi di masa Covid ini masih ada sebenarnya Pak. Ya, terima kasih. Jadi Natal dan Tahun Baru ini merupakan kalender Kamtipmas yang kita laksanakan setiap tahun. Namun kita juga tidak menganggap ini hal yang biasa tentunya, karena dinamika masyarakat dan situasi juga terus berubah. Beberapa waktu belakangan ini kami sudah melakukan survei-survei dan rakor-rakor pada tingkat-tingkat teknis dengan semua kementerian yang akan nanti bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan di Natal Tahun Baru. Nah, misalnya pekerjaan-pekerjaan fisik jalan, kemudian kita juga memantau tentang potensi, di mana kita sama-sama memahami bahwa beberapa minggu belakangan ini juga faktor situasi alam juga sebagian wilayah menghadapi bencana. Oleh karena itu penting bagi kami di seluruh jajaran yang nanti akan terlibat untuk memastikan potensi ini tadi terbaca dengan baik sehingga kita bisa mengeliminasi potensi yang akan mungkin muncul. Oke. Gitu. Nah, ini cocok ditanyakan ke Pak Hendro. Kalau dari survei ataupun data dari Kementerian Perhubungan, Pak Hendro, di Nataru tahun ini apakah memang betul ada potensi peningkatan atau malah sebaliknya? Untuk kita melihat pergerakan di hari Lebaran kemarin, kita lihat kan ada kenaikan. Jadi untuk potensi Nataru tahun ini itu potensinya 44 juta, itu nasional dengan berbagai moda transportasi laut, darat, udara, dan kereta api. Gitu. Jadi potensi peningkatan itu ada. Dari potensi yang paling banyak adalah tetap di Jabodetabek. Jadi kemungkinan di Jabodetabek itu pergerakan itu naiknya 6% lah dari kita melihat di tahun kemarin dalam waktu yang sama itu. Itu yang perlu kita antisipasi, dan pada dasarnya semua itu naik. Angkutan umum, angkutan transportasi umum juga naik 12%, penyeberangan juga menurut data itu naik 7%. Itu yang terjadi di Nataru tahun ini. Oke, jadi ada kenaikan kalau dibandingkan dengan angkanya ini cukup besar ya Pak ya, 6%, 7%. Bagaimana Kementerian Perhubungan sudah memastikan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan ini semakin layak, semakin bisa membuat penumpang nyaman Pak Hendro? Jadi untuk operasi angkutan Nataru kita sudah mulai tanggal 19 kemarin sampai tanggal 3. Jadi semua simpul-simpul transportasi sudah kita siapkan. Untuk penyeberangan kita sudah siapkan ada 60 penyeberangan dengan 205 kapal penyeberangan. Untuk terminal-terminal juga ada 111 dan 57.000 armada yang sudah kita ramcek. Kapal juga sudah kita ramcek untuk siap operasional. Dan kemudahan-kemudahan masyarakat juga kita juga memperoleh tiket seperti penyeberangan juga nanti dengan online ya, dengan verisi itu juga salah satu upaya kita. Dan saya juga selalu berkoordinasi dengan Korlantas bagaimana ini kan operasi kemanusiaan, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita untuk bisa beraktivitas di Nataru ini dengan aman, selamat, baik. Semua sudah siap untuk menyiapkan pergerakan masyarakat kita. Oke, kalau dari Korlantas, Pak Firman, apa yang sudah dipersiapkan untuk memperbaiki fasilitas publik yang pasti nanti akan digunakan untuk memastikan kalau semuanya akan aman-aman saja, kecelakaan diminimalisir, apa Pak Firman? Ya, kami bergerak pada sisi tidak berharap ya. Ketika situasi dikatakan tidak normal, contohnya ketika kapasitas jalan sudah
sudah load dengan arus kendaraan, tentunya kami harus melakukan rekayasa lalu lintas tertentu seperti yang kita kerjakan pada saat Lebaran kemarin. Tapi kami tidak bekerja sendiri. Kami menghubungi tentunya dengan hal ini Kementerian Perhubungan, kemudian PUPR, dan kemudian pengelola jalan tol, karena di situ ada beberapa perangkat-perangkat keras seperti traffic cone, kemudian penyiapan rest area, bahkan akses keluar jalan tol itu juga harus kita sediakan sedemikian rupa sehingga seluruh simpul, seluruh jaringan jalan ini kita pastikan memberikan kelancaran untuk masyarakat yang akan kita layani. Pada saat jadi sudah dipastikan dan sudah terpetakan ya Pak Firman ya. Kalau prediksinya kapan puncak kepadatan ini pasti akan terjadi untuk Nataru tahun ini? Ya, terima kasih Mbak. Ini kesempatan baik kami untuk menyampaikan hal ini melalui teman-teman di media khususnya Metro TV. Mohon maaf, Natal dan Tahun Baru tahun ini itu terjadi pada hari Minggu, dua-duanya nih. Jadi prediksi kami adalah walaupun anak-anak sekolah sudah libur pada tanggal 16 atau 17 kemarin, tapi untuk para orang tua yang akan merayakan itu akan diprediksi tanggal 23 hari Jumat dan nanti menjelang pada tanggal 1 ketika kembali. Oke, dari tanggal 23 sampai menjelang 1 pada saat kembali dari liburan. Kembali dari liburan, karena tidak ada lagi, belum kita terima jadwal libur bersama dan lain segala macam. Jadi tentunya yang harus masuk hari Senin akan mendapatkan kepadatan di tanggal 1. Oleh karena itu kami pada rapat-rapat koordinasi terdahulu, kami sempat mengusulkan untuk beberapa perusahaan swasta mungkin begitu, atau mungkin pemerintah yang memberikan cuti kepada karyawannya, kepada pegawainya, diberikan kesempatan mungkin untuk WFH selama sampai tanggal 2, tanggal 3 begitu. Oke, untuk berusaha juga bersama-sama mengurai ya. Mengurai kepadatan yang tanggal 1 tadi itu. Moga-moga ini bisa diterima dan bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak. Baik, nah pemirsa nanti kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini mengenai apa saja yang harus diwaspadai karena sebentar lagi tidak bisa dipungkiri Nataru ini sudah dekat dan kita harus siap selalu waspada. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini saya masih bersama dengan Kepala Korlantas Polri, ada Irjen Pol Firman Santiabudi dan juga ada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ada Bapak Hendro Sugiatno di studio. Nah, saya mau ke Pak Hendro. Pak Hendro, ini kan sebentar lagi masyarakat sedang bersiap-siap untuk liburan, untuk mudik. Wilayah-wilayah mana saja yang sudah dipetakan yang harus lebih diwaspadai oleh para pemudik atau calon yang akan berlibur nanti ini? Terima kasih. Jadi kita kan kali lihat dari data itu pergerakan paling banyak di 5 provinsi. Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Kita paling banyak di Jawa. Kalau di Jawa itu ada 4.973 km jalan nasional. Itu semuanya dari jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur pantai selatan itu siap digunakan. Cuman ada catatan di situ, ada 6 jembatan yang dalam proses perbaikan, yang berpotensi kemacetan. 5 ada di Jawa Barat, yaitu jembatan di Ciasem, jembatan di Cilamaya, jembatan di Cipa Pengertian itu ya, terus di Kalijaga, yang di Jawa Timur ada di Juwana. Ada Juwana itu yang berpotensi terjadi kemacetan. Jadi yang lainnya sudah oke. Untuk jalan tolnya itu ada 1.600 km, itu sudah siap semuanya, dan ada 88 rest area itu juga sudah siap untuk tempat istirahat pengemudi. Cuman catatannya, karena ada 7 ruas 7 yang difungsionalkan di Nataru. Dari 7 itu titik yang diperhatikan adalah dari Cisandawu ya, Cisundawu ya Pak. Itu yang 21 kilo, itu di daerah Cimalaka, di Subang itu yang titik yang perlu diperhatikan, dan itu sudah koordinasi Pak Korlantas, sudah rekayasa sudah dibuat, dan jalur Japek Selatan yang sepanjang 8,5 km itu menjadi titik-titik yang perlu diperhatikan. Dan jalur Tangerang Merak juga ada perbaikan di kilometer 20. Itu juga menjadi titik yang harus menjadi perhatian karena baru 37% ada perbaikannya, itu yang menjadi perhatian juga titik-titik itu.
Saya kira itu titik-titik yang menjadi perhatian. Untuk yang jalur tol Jakarta Cikampek di kilometer 52 itu target mungkin bisa digunakan untuk arus Nataru ini. Oke. Gitu. Jadi 6 titik jembatan itu yang sebenarnya yang menjadi potensi sama di Cisandawu yang di Cimalaka itu. Oke. Dengan pemetaan itu Pak, apakah sudah disiapkan mungkin antisipasinya jika seandainya terjadi kepadatan di sana mungkin untuk keamanan masyarakat? Sudah, kemarin kami sama dengan Pak Kakor Lantas, mungkin nanti akan dijelaskan ya Pak Kakor Lantas. Kami sudah simulasi. Sudah disimulasikan ya Pak ya? Di Kakor Lantas sudah disimulasikan. Kalau saya lihat dari simulasi yang diberagakan oleh Polda Jawa Tengah, Jawa Barat itu saya yakin kesiapannya sudah bagus gitu ya. Saya yakin akan lancar. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kakor Lantas mungkin teknisnya. Nah Pak Firman, ada yang menarik kalau kita lihat pada saat masa mudik sebelumnya, ini kan masyarakat euforia sekali dengan ada penggunaan one way, kontraflow, ada rekayasa lalu lintas dan sedemikian rupa ternyata efektif sekali untuk mengurai kemacetan pada saat mudik. Untuk Nataru tahun ini Pak, apakah nanti akan dilakukan juga? Ya, terima kasih. Tentunya itu menjadi opsi. Ya, menjadi opsi karena bagaimanapun juga kami harus berupaya sedemikian rupa kelancaran ini harus tercapai. Ada 4 sasaran sebetulnya untuk Natal Tahun Baru ini. Yang pertama, memastikan kelancaran jalur tol, non-tol, kegiatan ibadah, perayaan Natal Tahun Baru, memastikan distribusi sembako dan BBM lancar, menurunkan laka lantas serta tentunya membatasi jangan sampai ada COVID. Ini 4 sasaran besar yang akan kita laksanakan selama Nataru. Menarik pertanyaan yang Mbak sampaikan, saya izinkan membuka catatan sedikit di sini karena ini hasil koordinasi kami dengan Jasa Marga tentang ini. Kalau kami boleh sampaikan seperti ini, ilustrasikan. Sekarang di Cikampek itu yang kemarin hanya 3 lajur A dan B menuju luar Jakarta dan menuju Jakarta itu 3. Di Cipali itu menjadi 2. Nah, kami dari lalu lintas pasti mengatakan itu akan terjadi potensi yang namanya bottleneck. Nah sekarang existing menjadi 4 di sana masih 2. Jadi potensi itu semakin besar. Oleh karena itu opsi yang tadi ditanyakan tentang kontraflow dan sebagainya sangat memungkinkan. Kami sudah mencatat, namun terima kasih kepada rekan-rekan di Jasa Marga hari ini sudah bisa melingkan aplikasinya ke posko operasi kami sehingga kami akan nanti dengan mudah memberikan satu cara bertindak yang tepat berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis melalui traffic counting yang mereka miliki di jalan tol, sehingga luar tol juga akan antisipasi. Yang sampaikan Pak DJ tadi betul sekali karena tol ini kan memberikan kecepatan perpindahan orang. Ya, jadi yang tadinya jarak tempuhnya sekian jam menjadi lebih pendek. Tapi pertanyaannya, apakah jalan yang menerima arus ini juga siap? Itulah Malaka tadi saya sampaikan. Sehingga kita lihat besok ketika kami hasil survei kemarin, kayaknya nggak bisa nih mobil besar masuk sini. Oleh karena itu kita harus keluarkan pada gate sebelumnya di Sumedang. Nah, selama yang kecil ini masih lancar, Malaka akan kita manfaatkan. Tapi sepanjang itu sudah mulai padat, nanti kita akan komunikasi dengan tol sebelumnya di Sumedang untuk keluar kendaraan besar maupun arus lalu lintas. Sebaliknya juga Sumedang penuh, tol gate berikutnya yang akan kita buka. Itulah nanti cara bertindak yang akan kita kerjakan sehingga memastikan semua ini berjalan dengan baik. Nah, tadi kami sampaikan bahwa ini penting buat masyarakat karena ketika kami mengambil kebijakan pada saat traffic counting menunjukkan angka 5.500 pada jalan tol Cikampek, itu Cipali sudah harus kami buka 1 lajur kontraflow. Berarti masih bisa normal yang menuju arah Jakarta masih menggunakan 1 lajur. Tapi ketika sudah lewat angka 5.000 kepadatan, kami harus menambah lagi 1 lajur di Cikampek. Artinya di Cipali sudah seluruhnya one way. Nah, one way inilah yang harus kita komunikasikan sehingga masyarakat yang menuju Cipali jangan sampai terjebak seperti peristiwa Cipularang. Ketika waktu itu Cikampek sedang one way, mereka terjebak di sana. Karena tadi existing 4 lajur Cikampek sekarang ini hanya diterima dengan 2 di Cipali. Nah, ini yang kita komunikasikan kemarin melalui tactical floor game, sehingga mereka yang mungkin nanti masih di rest area akan kita
kita oprak-oprak begitu ya bahasanya, supaya mereka cepat-cepat segera keluar. Cepat-cepat keluar. Kita giring, kita kawal menuju jalan-jalan exit terdekat untuk antisipasi. Biasanya kita 1 jam sebelum pemberlakuan one way, kita akan komunikasi antar lajur, setelah siap baru kita buka. Nah, ini masyarakat yang penting mengikuti perkembangan dinamika arus lalu lintas ini, sehingga tidak ada masyarakat yang terjebak di tempat yang tidak ada toilet, tidak ada tempat istirahat dan sebagainya seperti kemarin, untuk memastikan semuanya lancar. Tapi kita akan pastikan opsi-opsi ini adalah opsi terakhir gitu, Mbak. Sepanjang existing masih mampu, kita akan perkuat di lajur. Jadi nanti untuk semua rekayasa ini adalah situasional, begitu ya Pak ya? Akan melihat bagaimana situasi terkini di sana, kemudian diambil kebijakannya. Nah Pak, yang menjadi PR besar ini ternyata adalah bagian dari sosialisasinya. Apa yang nanti akan dilakukan supaya tidak ada yang terjebak, tidak ada yang marah-marah karena tidak tahu apa sosialisasi yang akan dilakukan, pola-polanya? Pertama, hasil rakor kami waktu itu, terima kasih Pak Dirjen Hubdar, kita sudah ada SK bersama pertama untuk mengurangi kepadatan arus adalah dengan tidak mengoperasional kendaraan sumbu berat. Itu sudah per tanggal 23 sama nanti menjelang tanggal 1 mereka tidak operasional. Itu yang pertama. Tentunya ini akan kita sampaikan melalui teman-teman media, kami juga bersama Bapak Kadif Humas dan teman-teman media yang selama ini membantu kami, akan kami mintakan dukungan ini untuk memastikan sampai ke masyarakat. Yang kedua, tadi apa yang disampaikan oleh kita untuk tiba-tiba ini ada naik, kita akan terus bersama-sama dengan rekan media menyampaikan secara masif begitu dengan semua channel-channel yang ada. Masyarakat kita ingatkan dari sekarang, karena sekali lagi saya sering menyampaikan bahwa keberhasilan operasi ini sebetulnya bukan karena penanganan kami saja, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan ini menjadi peserta dari operasi yang kita laksanakan sendiri, sehingga pelayanan operasi kemanusiaan sampaikan oleh Pak Dirjen tadi itu bisa saling mendukung begitu. Oke, baik kalau begitu. Pak Hendro, Pak Firman, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih seputar persiapan jelang Nataru 2022 ini, dan juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya juga masih bersama Kepala Korlantas Polri, ada Irjen Pol Firman Santiabudi, dan juga ada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Hendro Sugiatno, bersama saya di studio pagi hari ini. Saya akan ke Pak Hendro. Pak Hendro, ini terkait dengan persiapan Nataru nanti. Adakah pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan? Mungkin kendaraan yang besar, kapan tidak boleh masuk tol lagi? Atau kendaraan jenis apa yang tidak boleh harus dibatasi? Ada tidak Pak? Ada, jadi tadi ya saya sampaikan oleh Pak Kakor Lantas, kita sudah menandatangani surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kakor Lantas sama Dirjen Bina Marga terkait dengan pembatasan angkutan sumbu berat 15 ton. Itu kita mulai hari tanggal 22 sampai tanggal 26, terus nanti tanggal menjelang tahun baru juga tanggal 30 sampai tanggal 1. Jadi ketika masyarakat bergerak merayakan itu nggak ada angkutan, dan saat kembali juga angkutan itu dibatasi. Ada pengecualian untuk angkutan-angkutan BBM, sembako dan sebagainya, itu ada pengecualian. Itu sudah kita mudah-mudahan dengan adanya pembatasan itu bisa ikut membantu kelancaran lalu lintas gitu ya. Oke, jadi sudah ada pembatasan dan aturan-aturannya sudah jelas ya Pak. Ada. Nah Pak, bicara soal ini kan kalau mau beli tiket semuanya sekarang online juga. Tadi kata Pak Firman untuk memantau itu juga ada sudah sistem dari Jasa Marga. Semuanya canggih sekarang. Nah untuk pembelian tiket mungkin atau di tol seperti itu, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat supaya tidak ada kemacetan, supaya tidak semakin mempersulit keadaan? Boleh Pak Firman terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan Pak Dirjen ini, beliau Kapolda waktu itu di Lampung. Ya, ada yang kita bisa ambil manfaat dari cara bertindak yang beliau sampaikan tentang delay system. Nah, itu waktu itu dilaksanakan di Lampung sebelum menuju ke Bakahuni. Nah, sekarang akan kita coba terapkan di jalan menuju Merak. Ada 2 rest area yang akan kita optimalkan selain penjualan tiket, juga untuk delay sebelum mereka bergabung di Jalan Banten. Karena kemarin memang di situ titik salah satu titik yang kita atensi. Nah, tapi alhamdulillah Pak Menteri Perhubungan melalui Pak Dirjen kemarin juga sudah menginformasikan bahwa pemberlakuan
tidak hanya Pelabuhan Merak tapi juga Ciwandan itu akan membantu memecah dengan menyediakan juga kapal penyeberangan di sana. Ini memecah untuk tidak semua menunggu terlalu banyak. Nah itulah istilah menunggu tadi itu. Tahun ini kita berharap apabila masyarakat sudah membeli melalui online, mereka tinggal naik ke kapal, tidak bergabung dengan mereka yang masih belum punya tiket. Nah kemarin itu yang terjadi, sehingga evaluasi dengan rekan-rekan di ASDP, kita memberikan bantuan rekayasa sebelumnya dengan delay tadi itu, sehingga harapannya kecepatan pelayanan, bongkar muat, yang penting masyarakatnya tertib, itu saja. Sebelum keluar kapal, ya jangan berebut di pintu kapal, itu yang kemarin kita laksanakan. 100 keluar, baru 100 masuk, geser lagi, terus begitu. Sehingga proses penyeberangan ini bisa menjadi semakin singkat, masyarakat masih semakin nyaman. Dan kalau nanti malam seberang sampai di Lampung, Polda Lampung sudah menyiapkan juga bantuan pengamanan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kita akan ada di jalan bersama-sama mereka untuk memastikan keamanan sampai ke tujuan. Baik, kalau dari Pak Dirjen, apa yang harus diperhatikan betul supaya masyarakat berkontribusi untuk semakin lancar, bukan malah semakin membuat ruwet satu titik karena terlalu ramai, kemudian membludak gitu Pak. Apa Pak Hendro? Jadi kalau Natal, Tahun Baru sama Lebaran itu kalau pasti kepadatan itu sesuatu yang pasti ya. Ya luar biasa pasti. Masih luar biasa. Jadi untuk titik kita yang diperhatikan adalah salah satunya adalah di Merak. Tadi saya katakan Pak Firman. Jadi nanti di kilometer 13, 43 dan 68 nanti di situ juga kita ada kontrol untuk tiket kendaraan bagi masyarakat yang akan menyeberang ke Bakauheni. Jadi di samping sebagai delaying system tadi juga di situ ada tiket. Jadi di harapan kita ketika sampai ke Pelabuhan Merak itu sudah membawa tiket. Yang bagaimana yang jalan arteri juga disiapkan di beberapa rumah makan untuk bisa masyarakat kita membeli tiket di situ apabila dia tidak bisa dengan online. Jadi ada yang online dalam manual dengan harapan ketika masuk ke pelabuhan tidak ada lagi yang beli dan memang tidak ada disiapkan. Yang kedua, kita menyiapkan 2 pelabuhan. Tadi Ciwandan kita menyiapkan ada 5 kapal untuk cadangan di Ciwandan. Apabila terjadi kemacetan nanti ada pemisahan. Yang penumpang itu masuk ke Merak, yang angkutan truk itu pakai di Ciwandan. Ada 5 di Merak, ada 62 kapal. Dan kapasitas di Merak juga kita perbanyak. Sekarang menjadi 4.941 daya muat kendaraan yang bisa di Merak. Yang dulu kan 4.000, sekarang 4.900. Udah ada pelebaran. Mudah-mudahan bisa menampung pergerakan masyarakat dengan sistem delay system itu. Baik, Pak Hendro, satu kata untuk operasi lilin tahun ini di Nataru tahun ini apa dari Pak Hendro? Masyarakat sabar, ikuti peraturan dan ikuti petunjuk petugas karena kita hadir untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat kita. Nah, jadi harus sabar, ikuti apa yang diarahkan oleh petugas karena petugas melayani masyarakat. Dari Pak Firman, apa harapan untuk operasi akhir tahun dan juga awal tahun ini karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Mari kita bekerja sama. Mari kita bekerja sama. Jadi masyarakat yang menonton di rumah, pemirsa juga harus bekerja sama karena saat ini sudah disiapkan sedemikian rupa untuk melayani kita di masa Nataru tahun ini, tahun baru di tahun depan. Terima kasih Pak Firman sudah bergabung bersama saya bersama Metro TV. Terima kasih Pak Hendro sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.